Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Tani di channel saya Ramli Pak Tani, dimana untuk video kali ini dan selanjutnya insya Allah saya akan membahas tentang bagaimana cara saya melakukan perubahan pertanian dari sintetis atau kimia menjadi perkebunan organik. Baik Sobat Tani, untuk itu terus ikutin channel Ramli Patani agar terus mendapatkan notifikasi update-update video terbaru bagaimana saya bisa merubah perkebunan saya menjadi organik. Tentunya nanti di sini saya tidak akan merubah lahan saya sekaligus ya, karena lumayan cukup luas. Jadi kalau seandainya saya akan merubah sekaligus, karena kita tahu ya untuk pertanian organik sendiri ini hasilnya tidaklah instan, dimana tanah-tanah yang sudah terinfeksi bertahun-tahun menggunakan pupuk kimia ini tidak akan mungkin bisa kita rubah secara spontan menggunakan pupuk organik. Jadi bagaimana nanti caranya saya mengolah lahan dari awal, pengolahan lahannya dan pemupukannya, dan bagaimana cara pembuatan pupukannya, terus saksikan video ini. Nah, untuk langkah awal sendiri saya mengumpulkan daun-daun pisang ya, dimana daun pisang ini cukup banyak di perkebunan saya yang selama ini saya sia-siakan dan dibuang dan dibakar. Namun untuk kali ini saya akan mengumpulkan daun-daun pisang, akan saya keringkan terlebih dahulu, nantinya akan saya buat kompos setelah daunnya mengering. Untuk daun sendiri tidak harus daun pisang, bisa semua daun-daun dari pepohonan yang sudah kering bisa kita kumpulkan, yang kemudian nantinya akan bisa kita jadikan kompos ya sebagai media pupuk atau media tanam. Nah, untuk kali ini saya akan memperagakan cara pembuatan kompos daun pisang, dimana ini saya membuatnya sedikit karena ini untuk media tanam saya di polybag, karena di rumah saya melakukan penanaman cabai dan mentimun Jepang yang nantinya akan saya lakukan secara organik juga, jadi sama sekali tidak tersentuh oleh pupuk-pupuk kimia. Nah, daun kering ini akan saya jadikan kompos, namun sebelumnya daun pisang kering ini harus saya cincang terlebih dahulu. Fungsi pencincangan ini adalah untuk mempercepat proses penguraian oleh bakteri-bakteri baik atau mikroorganisme, agar proses penguraiannya bisa lebih cepat, mungkin sekitar 3 minggu atau 4 minggu. Jadi daun pisang ini akan saya rajang halus terlebih dahulu. Baik sobat pertanian, setelah daun pisang ini selesai dirajang-rajang halus, untuk proses selanjutnya adalah kita mempersiapkan bahan-bahan pengkomposisasian. Jadi kita mempersiapkan bahan-bahan apa saja yang akan kita lakukan untuk melakukan pengomposan daun pisang yang kering ini. Nah, di sini sudah tersedia beberapa bahan. Yang pertama, di sini saya menyiapkan mol ya, atau mikroorganisme lokal. Ini teman-teman bisa membelinya juga dari beberapa toko pertanian,
Yang kedua, di sini ada EM4. EM4 ini fungsinya adalah sebagai bakteri pengurai, di mana EM4 ini mengandung banyak bakteri-bakteri baik. Kemudian yang ketiga, di sini ada molase atau air tetes tebu. Air tetes tebu ini fungsinya sebagai makanan dari bakteri-bakteri baik yang terkandung dalam EM4. Jadi akan lebih cepat proses penguraiannya. Nah, untuk EM4 sendiri ini Sobat Tani bisa mendapatkan atau membelinya di toko-toko pertanian. Di sini juga saya menyediakan ember dengan tutupnya. Ember ini nanti sudah saya siapkan air cucian beras yang sudah saya diamkan sekitar 1 atau 2 minggu. Jadi air cucian beras ini sudah saya kumpulkan jauh-jauh hari dan sekarang sudah siap untuk digunakan. Untuk pertama sekali kita akan memasukkan EM4. Kita kocok terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Untuk EM4-nya sendiri di sini takarannya saya menggunakan 2 tutup botol ya. 2 tutup botol untuk 2 liter air cucian beras. Kemudian bisa juga kita tambahkan mol. Kalau Sobat Tani tidak mempunyai mol tidak apa-apa. Cukup EM4 saja karena di sini fungsinya sama ya. Dalam mol ini juga terkandung bakteri-bakteri baik. Jadi mol ini bisa digantikan dengan EM4 ataupun EM4 bisa digantikan dengan mol. Atau teman-teman juga bisa menggunakan keduanya jika punya. Untuk molasenya sendiri atau air tetes tebunya saya menggunakan kira-kira sekitar 50 ml. Kemudian di sini kita aduk sampai rata. Setelah nanti kita aduk sampai merata, untuk daun keringnya bisa kita rendamkan ke dalam larutan ini. Nah, daun keringnya ini kita rendamkan ke dalam larutan ini. Bisa kita rendamkan semua sekaligus, bisa juga setengah saja. Baik Sobat Tani, tonton terus ya video ini sampai akhir. Bagaimana proses saya melakukan dekomposisi terhadap daun pisang yang sudah kering yang akan saya jadikan sebagai kompos atau pupuk kompos nantinya. Terus dukung channel Ramli Patani dengan cara mensubscribe, like, and comment agar channel Ramli Patani bisa terus berkembang dalam mengaplikasikan pupuk-pupuk organik ke dalam lahan perkebunan saya nantinya.
Setelah kita rendam separuh, untuk sisanya bisa langsung kita siramkan ke dalam karungnya. Jadi tujuan penyiraman ini sekaligus agar bisa membasahkan bagian bawahnya. Sobat Tani bisa juga melakukan perendaman semua sekaligus ya. Jadi semua bisa direndam sekaligus dan kemudian bisa juga nantinya setelah direndam sekaligus sisa airnya bisa juga disiramkan. Jadi saya di sini melakukan cara simpelnya saja ya, agar tidak terlalu lama saya melakukan perendaman sebagian saja, kemudian sisanya saya siramkan ke dalam karung. Setelah kita melakukan proses penyiraman dan sudah kita pastikan semua daun kering basah oleh larutan dekomposisi tersebut, saya akan melakukan pengikatan karung tersebut ya. Untuk pengikatannya sendiri kita sisakan ruang udara di dalamnya agar proses dekomposisasinya bisa berjalan dengan maksimal. Ini akan kita ikat dan kita biarkan selama 4 minggu atau 1 bulan. Untuk per 5 harinya bisa kita buka ya, kita lihat apakah kita kontrol kelembabannya. Jika daunnya kering bisa kita lembabkan kembali dengan menyiramkan air biasa agar kondisi daun tersebut tetap lembab. Cukup 5 hari sekali ya, atau bisa juga seminggu sekali melakukan pengecekan kelembabannya. Baik Sobat Tani, tonton terus video ini, nanti akan kita tunjukkan bagaimana hasilnya setelah 1 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.